Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya MP Herwayan Ngaji. Di sini saya akan membahas tentang seni keterampilan komunikasi dalam memotivasi siswa. Nah, dalam pembahasan kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama adalah seni dan keterampilan komunikasi pendidikan, dan yang kedua pembahasan tentang konsep memotivasi siswa. Kita masuk yang pertama, seni dan keterampilan komunikasi pendidikan. Dalam proses pembelajaran, guru yang paling memegang peranan yang sangat penting. Guru juga merupakan kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Karena gurulah yang selalu mengatur setiap kegiatan di kelas, seperti memfasilitasi belajar siswa, menentukan materi, media, model, dan mengevaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang sangat profesional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia. Keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai oleh seorang pengajar atau seorang guru itu ada 8 macam. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Kenapa keterampilan bertanya? Karena keterampilan bertanya itu merupakan ucapan atau pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sebagai stimulus untuk memunculkan atau menumbuhkan jawaban respon dari peserta didik atau siswa. Selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti sehingga mudah dipahami oleh peserta didik atau siswa. Yang ketiga, keterampilan menggunakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam-macam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik. Agar apa? Agar suasana pembelajaran selalu menarik sehingga peserta didik itu bergairah dan berantusias dalam menerima pelajaran dan aktivitas belajar mengajar yang berlangsung secara efektif. Nah, dari keterampilan menggunakan variasi ini bisa mengefektifkan belajar mengajar oleh guru dan siswa agar siswa juga dapat menyerap ilmu-ilmu yang guru berikan. Yang selanjutnya keterampilan menggunakan penguatan. Memberikan penguatan atau reinforcement merupakan tindakan atau respon terhadap suatu bentuk perilaku yang dapat mendorong munculnya peningkatan kualitas tingkah laku para murid. Selanjutnya ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, yang ini keterampilan membuka pelajaran itu merupakan upaya guru dalam memberikan atau mengantarkan pengarahan mengenai materi yang akan dipelajari peserta didik sehingga peserta didik itu siap dalam menerima atau mengikuti materi tersebut. Nah, sedangkan yang keterampilan menutup pelajaran itu merupakan keterampilan membantu peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, dalil, hukum, atau prosedur dari inti pokok pembahasan yang telah dipelajari. Yang nomor 6, keterampilan mengajar kelompok kecil atau perseorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru dalam melayani kegiatan peserta didik dalam belajar secara kelompok dengan jumlah peserta didik yang minimal antara 3 sampai 5 orang dan maksimal adalah 8 orang. Sedangkan keterampilan dalam mengajar perorangan atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam menentukan tujuan, bahan ajar, prosedur, dan waktu yang digunakan dalam pengajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan individual peserta didik. Jadi setiap peserta didik itu individualnya berbeda-beda. Nah, menggunakan keterampilan ini agar guru bisa memahami peserta didik tersebut. Yang ketujuh, keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah salah satu keterampilan yang harus guru memiliki. Guru dituntut dan atau wajib harus mampu mengoptimalkan kondisi belajar di kelas dan mengembalikan seperti semula. Semisal
ada kekacauan atau keganduan di kelas, guru harus bisa mengembalikan situasi tersebut agar bisa semula. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan pengembalian dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadinya proses pembelajaran di kelas, kayak gitu. Nah, selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi. Pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Diskusi kelompok merupakan strategi yang paling memungkinkan peserta didik dalam menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui proses-proses yang memberikan kesempatan untuk berpikir, berinteraksi sosial, dan serta berlatih bersikap positif. Dengan demikian, diskusi kelompok dapat meningkatkan kreativitas peserta didik serta membina kemampuan berkomunikasi, termasuk di dalamnya keterampilan berbahasa. Pembahasan yang selanjutnya adalah konsep memotivasi siswa. Motivasi adalah dorongan atau perubahan energi dalam diri seseorang agar secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang ditandai munculnya feeling atau tanggapan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam konsep motivasi siswa itu ada komponen-komponen motivasi. Nah, komponen motivasi mempunyai dua komponen. Yang pertama itu komponen luar dan komponen dalam. Kita masuk yang komponen dalam dulu. Komponen dalam adalah perubahan dalam diri seorang, keadaan merasa tidak puas, ketegangan psikologis. Jadi psikologisnya itu tidak tenang. Sedangkan komponen luar itu adalah tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Jadi itu orang itu ingin apa yang dilihat. Semisal ada orang lain mempunyai apa, akhirnya dia melihat orang itu, dia ingin dan akhirnya menjadi arah kelakuannya. Nah, selanjutnya ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar di sekolah ada beberapa langkah. Yang pertama, memberikan angka. Jadi itu akhirnya para siswa mau semangat belajar agar bisa mendapatkan angka atau nilai yang besar. Jadi guru harus memberikan angka atau nilai itu. Yang selanjutnya ada hadiah. Jadi para siswa juga berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah tersebut. Selanjutnya kompetisi persaingan. Nah, jadi para siswa itu akan bersaing baik yang individu atau kelompok, dapat menjadi sarana untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang selanjutnya ego involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Selanjutnya memberi ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering karena akan membosankan. Nah, selanjutnya mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi. Jadi ini nilainya segini, itu akan menjadikan motivasi bagi para siswa agar bisa semangat dalam belajar. Selanjutnya ada pujian. Apabila ada seorang siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu dikasih pujian. Yang salah juga jangan dimarahin, perlu dimotivasi. Selanjutnya adalah hukuman. Hukuman adalah bentuk reinforcement yang negatif, tapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana bisa menjadi alat motivasi. Selanjutnya ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu mendorong manusia untuk berbuat. Jadi motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Jadi proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Guru dituntut kreatif
membangkitkan motivasi belajar siswa, karena dengan guru kreatif menjadikan siswa tergugah dalam pembelajaran yang akan dialami siswa atau siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan dalam ucapan tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.